Wa qalbin la yakhsha. Aku berlindung padamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Maksud hati tidak khusyuk itu adalah hati yang tidak mau berzikir kepada Allah. Hati yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Hati yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Maksudnya adalah hati yang keras. Qaswatul qulub warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Minggu kemarin kita bicara tentang pertama, ketika seseorang itu berilmu maka dia tidak boleh menonjolkan ilmunya. Sudah dicontohkan oleh para sahabat, di mana ketika Sayyidah Aisyah itu ketika ditanya tentang penggunaan baju dari sutra, tapi walaupun beliau tahu langsung tidak menjawabnya, langsung diarahkan kepada Ibnu Umar. Maka yang menjawab dalam hal ini adalah Ibnu Umar, karena Ibnu Umar telah menyampaikan atau telah memperoleh riwayat dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Maka langsung dikasih tahu, maukah kamu aku tunjukkan kepada orang yang lebih tahu dalam hal ini? Maka disebutlah kemudian terus Ibnu Umar. Lalu ketika ditanya tentang witir, bagaimana witir Rasulullah? Ketika ditanya tentang witir Rasulullah, lalu Ibnu Abbas menyampaikan, maukah kamu aku tunjukkan pada orang yang paling tahu di muka bumi ini? Enggak tanggung-tanggung. Maukah kamu aku tunjukkan pada orang yang paling tahu di muka bumi ini, orang yang paling tahu tentang witirnya Rasulullah? Lalu ditanya, siapa itu? Wahai Ibnu Abbas, yang paling tahu adalah Sayyidah Aisyah. Maka dia pergi ke Sayyidah Aisyah. Pada saat pergi ke Sayyidah Aisyah baru dikasih fatwa oleh Sayyidah Aisyah bagaimana cara witir Rasulullah SAW. Dan ketika ditanya tentang bagaimana musahuf, khuf itu adalah sepatu, di mana orang ketika wudhu sepatunya tidak dilepas, tapi syaratnya sepatu khuf itu adalah menutup mata kaki. Jadi mata kakinya tertutup oleh sepatu, dan sepatu itu, waalaikumsalam, silakan masuk. Bapak Ibu cari tempat yang nyaman. Khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki dan agak sulit dilepas. Karena orang dulu itu kalau sholat itu pakai sepatu. Dan di Masjidil Haram ketika orang sholat itu ada juga yang pakai sepatu. Karena saya nggak pakai sepatu, saya sholat pakai sendal. Tapi dengan syarat sendalnya harus suci. Jangan sampai sendalnya tidak suci. Boleh sendal masuk ke dalam masjid, tapi sendalnya harus yakin suci. Seperti di Masjidil Haram, itu kan kalau naruh sendal pasti hilang itu. Kenapa kok hilang? Karena kalau ditinggal di luar diangkut oleh petugas kebersihan. Bukan hilang diambil orang, bukan. Diambil petugas kebersihan. Oleh karena itu ada dua kemungkinan. Pertama, sendalnya dipakai tapi sendal harus suci seperti baju yang kita pakai. Yang kedua, sendalnya ditaruh di sangke asoy, ditaruh di plastik, dan di sana biasanya ada penyediaan plastik. Jadi plastik yang bergulung-gulung itu ditarik kira-kira panjang segini baru diputus. Nah itu untuk wadah sendal yang sendalnya tidak diyakini bersih, maka sendalnya dimasuk ke dalam plastik itu tadi. Itu yang terjadi di Masjidil Haram. Tapi kalau sendalnya atau sepatunya itu dianggap atau yakin
bersih, suci, maka tidak kotor. Kelihatan ditengok tuh nggak ada kotorannya, pasir tidak ada, pokoknya kotoran nggak ada, najis tidak ada, maka boleh dipakai. Maka jangan heran ketika orang tawaf ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu. Dan jangan heran ketika orang tawaf itu kakinya bengkak lantaran keinjak oleh sepatu, karena sepatunya sepatu tebal. Kalau nginjek bukan main sakitnya itu. Ada itu yang pakai sepatu, ada yang pakai sepatu tapi sepatu lembut, ada juga. Nah, khuf itu adalah sepatu yang menutup mata kaki. Maka ketika seseorang mau mengusap khuf, syaratnya adalah wudhu dulu. Setelah wudhu, kemudian sudah sempurna wudhunya baru pakai sepatu. Setelah pakai sepatu baru bebas, mau buang hajat bebas, mau buang air bebas, tapi dengan syarat ketika dalam perjalanan. Ketika misalnya nih jalan nih dari sini ke Padang umpamanya kan, pakai sepatu. Di rumah sudah wudhu baru pakai sepatu, sepatunya sepatu tentara itu yang menutup mata kaki. Lalu setelah selesai ngambil air wudhu terus berjalan. Ternyata di jalan senggolan dengan perempuan atau kita buang angin terus pengen sholat, maka pada saat itu kalau kita sholat wudhu seperti biasa, berkumur-kumur seperti biasa, ngusap muka seperti biasa, basuh tangan seperti biasa, ngusap kepala seperti biasa, kemudian ngusap telinga seperti biasa. Waktu ngusap kaki cukup tangan dibasahi dan diusap bagian atasnya saja, bawahnya nggak usah diusap, bagian atasnya saja yang diusap. Itu namanya mengusap khuf. Lalu ketika ditanya, Ibnu Abbas ditanya bagaimana mengusap khuf itu, langsung diarahkan, maukah kamu aku tunjukkan pada orang yang paling tahu tentang mengusap khuf itu? Siapa itu? Pergilah ke tempat Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sering pergi bersama Nabi. Maka sahabat walaupun tahu, kalau dia merasa ada yang lebih tahu, tidak langsung memberikan fatwa. Ketika tanya begini langsung dijawab begini, ketika begini langsung jawab, tidak begitu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menonjolkan ilmu walaupun ia punya ilmu. Ia hanya menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Maka dikatakan andaikan ucapan itu adalah merupakan amal, dan ia menyangka dan ia meyakini ucapan itu adalah amal, maka seseorang akan sedikit bicara, kecuali bicara yang perlu-perlu saja. Itulah makanya dikatakan riwayat dari yang disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu di antara baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ketika dia ngomong itu nggak ada manfaatnya untuk dunia dan nggak ada manfaatnya untuk akhirat, dia tinggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk Pak. Ya, cari tempat yang nyaman. Jadi kalau seandainya tidak ada manfaatnya untuk kepentingan dunia dan untuk kepentingan akhirat, maka tidak diucapkannya. Jadi tidak terlalu banyak bicara kecuali yang diperlukan. Cuman andaikan saya banyak diam di sini, ya tentu nanti nggak ada yang mendengarkan kan, semuanya diam kan gitu. Karena memang pembicaraan ini ditunggu-tunggu kan gitu. Jadi artinya berbicara yang bermanfaat. Nah, kemarin kita bicara tentang itu. Kemudian masuk pada sesi berikutnya, bicara tentang tingkatan orang yang menuntut ilmu. Kita semua sekarang di sini sama-sama menimba ilmu. Saya juga menimba ilmu dari yang dituangkan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi. Lalu saya membacanya, saya meraih ilmu dari situ. Saya cuman berbeda sedikit dari bapak dan ibu.
paling-paling berbeda 1 atau 2 jam. Karena baru tadi saya baca. Untuk saya pahami dulu kan, sebelum saya paham, bagaimana saya nggak paham menyampaikan sama Bapak Ibu nanti salah semua. Maka saya pahami dulu. Kalimat-kalimatnya saya pahami, kedudukan kalimatnya saya pahami, kata-katanya saya pahami. Hanya berbeda sedikit. Kita di sini sama-sama belajar. Maka ketika kita belajar itu, maka ada 3 tingkatan disebutkan oleh Imam Nawawi yang menjelaskan dari ucapan Imam Al-Ghazali. Ada 3 tingkatan. Kemarin tingkatan pertama sudah kita bahas. Tingkatan pertama itu adalah orang menuntut ilmu ia gunakan untuk bekal menuju akhirat. Itu yang pertama. Bagaimana ilmu dijadikan untuk bekal menuju akhirat? Contoh, ketika kita sholat tentu kita harus punya ilmu bagaimana cara sholat. Lalu kita terapkan ilmu tentang sholat itu. Sholat itu harus berwudu dulu, kemudian harus sudah masuk waktu sholat, harus menghadap kiblat, kemudian badan pakaian tempatnya harus suci. Itu semuanya adalah ilmu tentang sholat. Kemudian harus tahu rukun-rukun sholat. Syaratnya tadi sudah, rukun-rukun sholat harus tahu. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, semuanya menjadi haram, menjadi nggak boleh dilakukan. Ngomong nggak boleh dilakukan, menjawab salam jadi nggak boleh dilakukan. Misalnya ada orang tua atau ada anak manggil orang tua yang tadinya dijawab, nggak bisa menjawab pada saat sholat itu, nggak bisa menjawab pada saat sholat. Sampai terjadi orang tua yang salah paham dengan anaknya, lalu sumpah serapah orang tua ini kepada anaknya, nggak tahu anaknya sedang sholat, dipanggil. Waktu dipanggil ini nggak jawab. Lalu orang tuanya ngomong yang indah-indah, ya Allah, jadikan malu anakku ini. Artinya dijadikan malu, bukan jadikan berusaha, jadikan malu. Apa yang terjadi? Yang terjadi si anak muda ini akhirnya digoda oleh orang, karena ada orang yang tidak senang dengannya, karena dia rajin ke masjid. Lalu diutuslah atau dikirim seorang perempuan nakal, bahasa sekarang mungkin pelacur lah gitu, diupah gitu. Jadi di situ dia sampai telanjang di depan pemuda ini. Setelah telanjang itu lalu dia teriak keluar bahwasanya dia telah diperkosa oleh pemuda ini sampai dia hamil. Padahal dia tidak diapa-apai dan laki-laki ini sangat takut kepada Allah, sehingga tidak berani jangankan menyentuh, memandang saja nggak berani. Akhirnya perempuan tadi berzina dengan seorang pengembala kambing. Akhirnya dia hamil. Begitu hamil, cerita di mana-mana di kampung itu bahwasanya ini adalah hasil perbuatannya. Maka pada saat itu dia sangat malu, sehingga orang-orang pada bicara, tampangnya saja pergi ke masjid terus, perbuatannya zina, tampangnya aja rajin ibadah, tapi masih juga melakukan maksiat. Jadi orang-orang itu pada merasakannya seperti itu. Jadi akhirnya dia dibuat malu di masyarakat. Lantaran apa? Lantaran ketika dipanggil pada saat sholat, dia tidak menjawab. Ibunya nggak tahu kalau dia sedang sholat. Akhirnya ucapan ibunya ini walaupun buruk tapi tetap diijabah oleh Allah. Karena ucapan seorang ibu terhadap anak itu bakalan terjadi. Kalau ibu mengucapkan buruk kepada anak, nanti terjadilah buruk. Kalau ibu mengucapkan bagus terhadap anak, jadilah bagus anak itu. Maka ucapan ibu harus hati-hati. Kalau marah, ya harus dikendalikan. Lebih bagus marahnya itu seperti marahnya ibunya Abdurrahman bin Sudais. Ketika ada tamu, namanya anak-anak, dan di Arab itu banyak pasir, ambil debu pasir itu disiramkan ke makanan. Padahal sedang nyambut tamu itu, tamu kebesaran. Ibunya marah, lalu disebut apa? Istilahnya itu disumpahi.
jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya benar dia jadi imam Masjidil Haram. Untung sumpahnya bagus gitu. Ya kalau kayak itu tadi disumpahi untuk malu tadi, nah akhirnya kan betul dibikin malu oleh Allah. Akhirnya karena pemuda ini adalah pemuda yang soleh, yang takut kepada Allah, ingin membersihkan namanya, ditunggu bayi itu lahir. Begitu bayi itu lahir, dipegang perutnya oleh orang ini, oleh sahabat itu, dipegang perutnya. Langsung tanya, ya gulam, man abak, wahai bayi, siapa bapakmu? Bayi ini bisa ngomong, bapakku adalah penggembala kambing katanya. Nah barulah bersih namanya. Namanya bersih lagi. Ini gara-gara apa? Gara-gara pas lagi sholat dipanggil ibunya nggak jawab. Saking kesel ibunya tadi, doanya terhadap anak jelek. Oleh karena itu ibu-ibu kalau mendoakan ke anak, jangan doa yang jelek, doa yang bagus. Alihkan doa itu. Umpamanya kau nih kurang ajar, udah aku sumpahi kau jadi presiden, ya nanti jadi presiden nanti dia tuh, ya paling tidak jadi gubernur kan gitu kan. Jadi yang baik nyumpah itu kan, jadi presiden adil kayak gitu kan. Nah, jadi ngomong yang baik. Nah, ini lantaran apa? Ketika kita sholat itu semua itu bisa diharamkan. Yang tadinya halal diharamkan. Yang tadinya boleh minum waktu sholat nggak boleh lagi minum. Yang tadinya boleh makan merokok waktu sholat nggak boleh lagi merokok. Maka ada ucapan orang, ada benarnya sih, ada benarnya, tapi bisa-bisa salah paham. Jadi gini, ucapan orang tuh gini, kalau masih merokok tidak boleh jadi imam. Iya, kalau masih merokok tidak boleh jadi imam. Artinya imam itu tidak boleh merokok. Allahu Akbar, terus di depan korek, nggak boleh, batal salatnya. Ya itu maksudnya itu seperti itu. Bukan di luar sholat nggak boleh merokok, bukan. Kalau masih merokok tidak boleh jadi imam. Allahu Akbar, ambil rokok terus dihidupkan korek. Nah itu batal sholatnya seperti itu. Tadinya merokok boleh, tapi begitu masuk waktu sholat kemudian dia mulai sholat takbiratul ihram, jadi nggak boleh kita ngerokok. Jadi sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Kalau udah salam, tadi yang tadinya tidak boleh semuanya jadi boleh. Makan boleh, minum boleh, ngerokok boleh, baring boleh, jalan-jalan boleh, kalau sudah salam. Oleh karena itu ketika seseorang punya ilmu seperti ilmu sholat itu tadi, maka ia terapkan ilmu itu. Maka orang yang pertama yang kemarin kita bahas adalah ketika dia mencari ilmu, menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk bekal menuju ke akhirat. Contohnya tadi ilmu sholat terus dipraktekkan untuk sholat. Ilmu tentang puasa dipraktekkan untuk puasa. Itu tujuannya. Dan tujuannya adalah untuk memperoleh rumah akhirat. Apa rumah akhirat? Rumah akhirat itu cuma ada dua. Kalau enggak surga, neraka, cuma itu. Enggak ada antara surga dan neraka, itu enggak ada. Seperti dikatakan oleh Mu'tazilah itu namanya al-manzilatu bainal manzilataini. Tempat di antara dua tempat, antara surga dan neraka. Masuk surga tidak, masuk neraka tidak. Yang ada cuma dua, surga dan neraka. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun talabahu ay al-ilma liyasta'ina bi ala hayatihi ay ar-rajulus sani al-ajilata ay al-hadirata. Orang ketika menuntutnya atau mencarinya, artinya adalah orang mencari ilmu. Setelah ia dapat ilmu itu digunakan untuk kehidupannya supaya hidupnya mudah. Maksudnya gimana?
menuntut ilmu supaya hidupnya mudah, hidup di dunia ini supaya hidupnya mudah, supaya ilmunya itu bisa membantu kehidupannya. Ai arrajul tsani, orang ini adalah orang yang kedua. Orang yang kedua itu maksudnya adalah orang yang ia niat menuntut ilmu bukan karena Allah. Orang yang niat menuntut ilmu bukan untuk bekal menuju akhirat. Orang menuntut ilmu bukan untuk mencari rumah di akhirat. Tapi orang seperti ini adalah menuntut ilmu hanya tujuan untuk kesenangan dunia. Jadi supaya kehidupan di dunia ini mudah gitu. Di samping itu juga wayanalu bi al ilmi al izzah. Menuntut ilmu tujuannya adalah untuk kemuliaan, al quwat wal karam. Maksudnya supaya kuat dan supaya mulia. Jadi tujuannya adalah untuk kemuliaan, tapi mulia di hadapan manusia. Bukan mulia di hadapan Allah, tapi mulia di hadapan manusia. Begitu dipanggil kepada yang terhormat Profesor, Doktor, PhD, MSc, banyaknya tuh. Gelarnya panjang sampai kira-kira ada 7 sampai 10 itu. Jadi nuntut ilmu hanya untuk itu, supaya dipanggil gelar. Maka yang seperti itu adalah tujuan yang salah. Dan ini termasuk orang yang kedua. Dia menuntut ilmu hanya untuk mencari kemuliaan di hadapan orang. Wal jaha ay al qadra wal manzilata. Menuntut ilmu untuk mencari kedudukan. Setelah dia pendidikannya tinggi, kuliahnya selesai, gelar akademiknya sudah paling tinggi, lalu gelar gelar bukan pendidikan tapi pangkat kerjanya itu sudah tinggi seperti profesor. Profesor itu bukan gelar pendidikan. Profesor itu nggak bisa diraih di lembaga pendidikan. Profesor itu adalah pangkat yang dimiliki oleh dosen yang ngajar. Jadi dosen itu punya pangkat. Yang pertama itu asisten ahli, itu 3A 3B. Kemudian kalau sudah 3C namanya lektor 200, kalau 3D namanya lektor 300, kalau sudah 4A 4B itu namanya lektor kepala. Nah, di atas lektor kepala itulah baru guru besar atau profesor. Jadi itu diraih melalui angka kredit. Tetapi syaratnya harus sudah S3, harus sudah doktor syaratnya. Oleh karena itu, ketika seseorang meraih itu hanya untuk tujuan itu, maka ini adalah tujuan yang salah. Maka dikatakan itu adalah wal jaha, untuk kedudukan. Maka orang kuliah sampai tinggi, kemudian meraih tingkatan jabatan mengajar sampai tinggi profesor. Tujuannya untuk mencari kedudukan, karena untuk menjadi rektor di UIN itu syaratnya dia harus profesor. Kalau tidak profesor tidak diterima. Ada di perguruan tinggi lain syaratnya harus doktor. Kalau nggak doktor nggak diterima. Kalau niat dia menuntut ilmu itu untuk itu, maka ini adalah perbuatan yang salah. Dikatakan oleh Imam Ghazali dan dijelaskan oleh Nawawi, itu adalah perbuatan yang salah. Jadi orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mencari kehidupan yang lebih mudah, untuk mencari kehidupan dunia, untuk mencari kemuliaan di hadapan manusia, untuk mencari kedudukan. Jadi kan kalau sudah pendidikannya tinggi banget pendidikannya, nggak ada lagi pendidikan lagi, lalu dianggap oleh orang menjadi orang yang mulia, lalu setelah itu dia dimajukan oleh orang, akhirnya memperolehlah kedudukan yang tinggi. Maka yang seperti itu adalah perbuatan yang salah. Wal mala, yang tujuan akhirnya setelah mendapatkan kedudukan, maka ia akan memperoleh harta. Maka harta yang diperoleh dari kedudukan yang ia peroleh melalui pendidikan yang tinggi tadi, dari ilmunya tadi, maka orang yang seperti itu
tidak diperbolehkan di dalam agama karena tujuannya tujuan yang salah. Wa huwa alimun bidzalika ay bisababi dzalikal ghard, dan ia tahu dia mencari ilmu itu tujuannya yang dia inginkan tadi. Tujuannya adalah untuk dunia, tujuannya untuk kemuliaan di hadapan manusia, tujuannya untuk mencari kedudukan di suatu lembaga atau di tengah-tengah masyarakat. Dia tahu tujuannya itu dan ia peroleh karena sebab ilmu itu musta'arun, dan dia merasakan dalam hatinya, merasakan seperti itu, mutmarun fi qalbihi, merasakan tersembunyi di dalam hati. Kalau kita melakukan sesuatu itu benar atau tidak benar kan kita merasa apa ya? Kita merasa. Kita ngomong benar, hati kita merasa. Kita ngomong bohong, hati kita juga merasa. Ada orang yang ngomong bohong itu kemudian terus merasa benar gitu. Yakinlah itu hati itu ragu-ragu itu. Kenapa? Karena kebohongan itu nggak bisa ditipu oleh hati sendiri. Orang lain mungkin tertipu, tapi kita nggak bisa menipu diri kita sendiri. Jadi ketika ia merasa dan itu tersembunyi di dalam hati, roka kata halihi, kehinaan atau kerendahan kondisinya, aidong faqalbu, maksudnya adalah hatinya lemah, musta'arrun, dan ia merasa wakhisata maksodihi ay anadaata, artinya kehinaan, kerendahan niatnya itu sudah tercium oleh dirinya sendiri. Fahadha ay ar-rajulu minal mukhatirina, maka orang yang seperti itu dia sudah merasa kalau dirinya itu salah dalam niat mencari ilmu. Maka orang yang seperti itu termasuk orang yang mempertaruhkan diri. Dia merasa mencari ilmu itu hanya untuk mencari kemuliaan di hadapan orang, untuk mencari kedudukan di hadapan orang, untuk sekedar mengumpulkan harta-harta dunia. Maka orang seperti itu termasuk orang yang mempertaruhkan diri. Ai al-muqarrabina anfusahum ala khatari halakin, artinya mendekatkan diri mereka itu kepada bahaya kehancuran. Kalau niat kita menuntut ilmu itu seperti itu, hanya akan mendorong kita kepada kehancuran. Lalu apa yang terjadi kalau ada orang yang seperti itu? Niat menuntut ilmu supaya dipanggil dengan gelar kemuliaan, profesor, doktor, bla 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 bla, MSc, MH, MPD, MPDI, banyak nih yang di belakangnya itu gelarnya. MSc, apa itu MSc itu? Ada yang mengatakan MC itu mantan sopir camat ya, MSc ya. Ada yang katakan seperti itu, main-main dia. Ada MPDI, apa MPDI? Master pemberian dosen YIN, ada yang kayak gitu kan. Jadi kalau menuntut ilmu tujuannya hanya untuk mendapatkan gelar panggilan yang seperti itu sama dengan orang yang mempertaruhkan diri pada kehancuran. Orang mempertaruhkan diri pada bahaya kehancuran. Kalau itu sampai terjadi, apa yang akan terjadi? Fa in ajalahu ajaluhu ay akhadahu bila mahlatin waqtal ladzi yamutu fihi qabla taubati. Kalau sampai niat kita belum kita rubah, niat kita menuntut ilmu supaya dipanggil oleh orang si misalnya yang terhormat profesor, doktor, yang terhormat bla 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 bla, MPDI yang terhormat dan seterusnya, hanya tujuan untuk itu, maka kalau sampai terjadi seperti itu, lalu Allah ambil dia, Allah matikan dia, Allah wafatkan dia qabla taubati, sebelum taubat min dzalikal ghardi, dari tujuan itu, dari tujuan kita salah menuntut ilmu itu,
belum diberi taubat oleh Allah, belum diberi kesempatan taubat oleh Allah, sudah diambil oleh Allah, khifa alaihi su'ul khatimati, maka dikhawatirkan nanti ia termasuk orang yang su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Su'ul khatimah itu adalah penutupan hidup yang buruk. Kenapa begitu? Karena orang itu adalah bagaimana terakhirnya, bukan bagaimana awalnya, tapi bagaimana terakhirnya. Jadi orang itu tergantung bagaimana akhirnya. Kalau akhirnya itu baik, maka baiklah dia masuk dalam surga. Tapi kalau akhirnya murtad, akhirnya kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Apa ada orang seperti itu? Ada. Awalnya dia bagus, rajin ke masjid. Masya Allah, rajin ke masjid, bukan main. Rajin sedekah, rajin sholat. Kemudian sholat subuh berjamaah nggak pernah lepas. Tapi di ujung-ujung hidupnya murtad, dia keluar dari Islam. Apa masuk surga orang seperti itu? Di ujung-ujung hidupnya dia masuk ke dalam agama lain, jadi pastor, jadi pendeta. Apa masuk dalam surga itu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, di sisi Allah itu adalah agama Islam. Kalau dia keluar dari Islam, maka dia tidak akan memperoleh surganya Allah. Tapi ada orang yang dari kecil nggak pernah nginjak ke masjid, besar nggak pernah nginjak ke masjid, sudah umur 60 nggak pernah nginjak ke masjid karena dia bukan Islam, dia agamanya lain, umpamanya agamanya Konghucu atau Buddha dan seterusnya. Tapi begitu umur 62 tahun, dia langsung datangi ustadz, langsung datangi kiai, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti itu. Seakan-akan dia ini penghuni neraka, tapi ternyata begitu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam dia. Kira-kira orang seperti ini kalau setelah itu meninggal, masuk surga apa neraka itu? Masuk surga yang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah kekafirannya, dosanya semuanya diampuni oleh Allah, enggak tersisa sedikit pun. Kembali menjadi seperti kertas putih, seperti bayi baru lahir. Maka ada 2 orang yang diampuni dosanya oleh Allah seperti kertas putih, yaitu pertama, orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Yang kedua, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah kekafirannya. Maka orang yang seperti itu akan diampuni Allah, dosa-dosanya habis seperti itu. Ada sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini ketika di ujung-ujung hidupnya dia menangis sekuat-kuatnya menangis, sampai anaknya itu nanya dengan ayahnya. Kira-kira nanya ini, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Apa engkau tidak memperoleh janji baik dari Rasulullah? Lalu dijawab oleh Amr bin As sebagai bapaknya ini, dibilangkan, aku ini adalah orang yang hidup pada beberapa masa. Yang pertama, masa aku benci kepada Muhammad. Ketika itu aku, yang ada dalam pikiranku hanya satu, bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad. Andaikan aku mati pada saat itu, aku nggak bisa membayangkan di mana dan bagaimana aku menanggungnya nanti di hadapan Allah. Artinya dia membayangkan masuk ke dalam neraka. Andaikan mati dalam keadaan ia membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu
aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku minta janji kepada Rasulullah. Ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, minta janji itu. Janji keselamatan itu. Kalau mau menjamin keselamatan, maka ia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu ditanya, jadi waktu itu mau mengulurkan tangan begini, ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu. Tapi begitu Rasulullah mengulurkan tangan seperti ini, ditariknya tangannya. Loh, katanya mau berbaiat, tapi kenapa tanganmu tarik? Sebelum aku berbaiat, aku ingin janji darimu wahai Rasul. Apa itu? Coba ucapkan. Kalau nanti aku sudah berbaiat kepadamu, maka aku minta kepadamu dosa-dosaku yang lalu itu dibersihkan. Lalu Rasulullah sampaikan, apa kamu nggak tahu ada 2 yang dosanya itu dibersihkan, dan persis seperti bayi baru lahir. 1 orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah karena mentaati perintah Rasul. Yang kedua, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka pada saat itu, di fase yang ketiganya, ia menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah, paling sayang kepada Rasulullah. Sampai-sampai saking sayangnya kepada Rasulullah, ketika ada musuh, dia berada di depan Rasulullah. Sebelum menyentuh Rasulullah, harus menyentuh dirinya dulu. Istilah orang sekarang, langkai dulu mayatku, kan kira-kira gitu istilah orang sekarang. Saking cintanya kepada Rasulullah. Dan itu tidak hanya Amr bin As. Seorang perempuan namanya Nusaybah itu juga seperti itu. Ketika terjadi perang Uhud, suaminya itu dibangunkan. Kira-kira ya itu orang kafir Quraisy itu sudah mulai menyerang. Cepat pergi ke sana. Diambilkannya pedang, diambilkannya baju perang, menuju ke tempat medan perang. Apa yang terjadi? Yang terjadi suaminya gugur di medan perang. Ketika gugur di medan perang, dikasih kabar oleh utusan Rasulullah, Bu, suami ibu meninggal. Nangis dia. Lalu ditanya, Bu, apa engkau menyesali suami meninggal? Tidak, aku tidak menyesali suami meninggal. Aku justru bahagia suamiku meninggal, bisa masuk ke dalam surga. Cuman aku berpikir, siapa lagi yang akan membela Rasulullah? Akhirnya dia panggil anaknya yang usianya kurang lebih sekitar 15 tahun. Dipanggil, nak, kamu anaknya ayah. Langsung bergerak. Inilah yang aku tunggu-tunggu, mak, kira-kira gitu. Akhirnya pergilah dia. Begitu pergi ke medan perang, banyak orang kafir Quraisy yang terbunuh. Dan akhirnya dia juga terbunuh karena terkena panah. Karena panah kan jauh gak nampak aja. Lalu dikasih kabar, menangis lagi. Akhirnya bingung si ibu Nusaybah ini. Bingung dia. Wahai Ummu Sa'ad, apa engkau menyesal anakmu meninggal? Tidak, aku cuma berpikir siapa lagi yang akan aku kirim untuk membela Rasulullah. Lalu ada anaknya yang umur 13 tahun muncul. Kira-kira ngomongnya, mak, jangan kau remehkan aku. Aku ini anak ayahku. Akhirnya dia pun pergi. Dan banyak kaum kafir Quraisy itu terbunuh oleh anak umur 13 tahun ini. Dan akhirnya juga terbunuh. Sampai-sampai kabar sampai kepada si ibu ini. Lalu si ibu ini menangis. Sekarang tinggal aku sendiri, maka aku harus berangkat untuk melindungi Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah. Lalu begitu Rasulullah melihat si Nusaybah ini, Rasulullah sampaikan, jangan kau kira untuk berjuang fisabilillah itu hanya mengangkat pedang. Kau obati orang-orang yang terkena, yang terluka itu, maka itu pahalanya sama dengan orang jihad fisabilillah. Akhirnya tentara-tentara muslim yang
sakit, yang terkena luka-luka itu dirawat oleh si ibu ini. Sampai suatu ketika ada prajurit yang terkapar di hadapannya, mendidih darahnya si ibu ini. Akhirnya dia sendiri maju ke medan perang. Di hadapan Rasulullah bagaikan singa betina yang sedang murka. Banyak kafir Quraisy itu habis dibabatnya. Dan dia mengatakan, apapun yang terjadi pada diriku tidak dari masalah asalkan Rasulullah selamat. Itu yang diucapkan dalam mulutnya. Maka beliau akhirnya banyak luka-luka dalam tubuhnya, dan selamatlah dia di perang Uhud ini. Yang selamat hanya dia. Kemudian dilanjutkan perang itu di perang Badar, dan di perang Badar itulah akhirnya beliau gugur lantaran melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Amr bin As dan seorang ibu yang memiliki suami dan 2 anak ini rela mengorbankan suaminya, anak-anaknya, hartanya, dirinya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika seseorang telah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang seperti ini akan memperoleh syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang ketika dia niat untuk mencari ilmu itu salah dan dia belum bertaubat, lalu dijemput oleh ajal pada saat itu, maka dikhawatirkan ia masuk ke dalam su'ul khotimah. Karena itu kita sering berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala tahtim lana bi su'il khotimah. Saya baru ingat, saya udah buat, mudah-mudahan terbawa ya. Loh, kok nggak ada ya? Tadi saya masukkan di sini. Nah, ini ada ini. Yang kemarin diminta sama Pak Parudin doa. Ini karena sedikit jadi saya potong-potong banyak. Nah, ini doa yang kemarin, nanti dibagikan. Baru ingat. Kalau seandainya ia meninggal sebelum bertaubat, maka dikhawatirkan menjadi su'ul khotimah, ay al-maut bi ghairil iman, mati tanpa membawa iman. Karena orang meninggal tanpa membawa iman enggak bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu kuncinya adalah iman. Maka dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Maka dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. Saya teringat ada kiai yang punya burung piu. Ibu, Bapak tahu burung piu yang bisa ngomong tuh, ya. Burung piu itu ketika pagi dia pintar mengucapkan assalamualaikum. Ketika orang datang dia ucapkan assalamualaikum. Tapi pada saat itu burung piu terlepas dari sangkarnya. Terbang dia. Ditangkap oleh kucing, pas diterkam lehernya, nggak ngomong-ngomong apalagi, cuma kayak gitu aja dia. Maka kiai ini nangis dia, nangis melihat burungnya diterkam kucing itu. Lalu santri ini salah paham, mereka patungan iuran untuk membeli burung piu. Ini Pak Yai ini sedih karena burung piunya mati gitu. Akhirnya patungan untuk beli burung piu itu. Lalu nyampaikan,
Yai, Pak Yai nggak usah sedih, kami sudah iuran, udah beli burung pio untuk mengganti burung pio Pak Yai yang diterkam kucing. Lalu dijelaskan, nah bukan itu yang Abah takutkan, bukan itu yang Abah tangiskan. Saya menangis melihat burung pio itu pandai berzikir, tapi pada saat meninggal sama sekali tidak mengucapkan Allah. Yang diucapkan cuma gitu aja. Maka aku khawatir, aku pandai berzikir, aku pandai baca Al-Quran, khawatir nanti di ajalku seperti burung pio itu yang aku takutkan, itu yang aku khawatirkan, dan itu yang aku sedihkan. Saya takut kepada Allah seperti itu. Baru sadar santri ini, sedihnya kiainya bukan karena meninggalnya burung pio, tetapi karena peristiwa burung pio meninggal. Dia meninggal tidak bisa mengucapkan assalamualaikum lagi, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah lagi. Maka itulah yang dikhawatirkan oleh sang kiai ini. Maka mangkana akhiru kalami bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Lalu Imam Nawawi menjelaskan naudzubillah minha. Kita berlindung dari Allah dari meninggal tanpa membawa iman. Jadi kita semua juga begitu. Kita berlindung pada Allah dari meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Wa baqiya amruhu ay haluhu fi khatril masyiatin lillahi ta'ala. Dan kalau ada orang yang meninggal tanpa membawa iman, maka sisa perkaranya atau keadaannya tergantung bahayanya kehendak Allah. Jadi ada kehendak Allah yang kita khawatirkan. Apa itu? Fa in syaa'a afa'anhu wa illa fala. Jadi kehendak Allah itu begini. Orang meninggal tidak bisa membawa imannya, maka ketika Allah kehendaki, dia bisa diampuni oleh Allah dosanya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, dia tetap dalam keadaan dosa. Itu yang dikatakan khatri masyiatillah. Jadi bahaya kehendak Allah. Maka orang masuk ke dalam surga itu tidak semata-mata dengan amalnya, tidak. Tetapi itu adalah dengan rahmat Allah. Dulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalikum. Kalian tidak ada yang masuk surga karena amal kalian, karena sholat kalian, karena puasa kalian, karena sedekah kalian. Tidak. Tidak ada yang masuk surga karena amal. Lalu sahabat heran, wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga demikian wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, demikian juga aku tidak masuk surga karena amalku. Kenapa kok sampai begitu? Sahabat bertanya, karena amal Rasulullah itu melebihi dari seluruh para sahabat, apalagi kita. Rasulullah itu kalau sholat dalam sehari bisa 1000 rakaat ya. Kalau sholat, karena sholat sunnah itu boleh duduk, tidak menjadi wajib. Syarat tegak itu enggak jadi wajib. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu itu wajib berdiri, tidak boleh duduk. Kalau bisa berdiri harus berdiri. Tidak sah sholat orang kalau dia bisa berdiri tapi tidak berdiri. Sholat di masjid, dari rumah bawa kursi, jalan. Rumahnya kira-kira 500 meter dari masjid, sanggup dia jalan, bawa kursi. Sampai di masjid sholatnya duduk. Maka orang seperti itu tidak sah sholatnya kalau duduk. Lalu gimana kalau dibilang, aku kalau sujud nanti takut tersungkur karena aku punya vertigo. Kalau takut tersungkur, yang penting tegak dulu. Umpamanya gini, imam takbir, tegak, Allahu Akbar. Ya kursinya biarkan di situ. Kemudian dia tegak, takbir juga, Allahu Akbar. Dalam posisi tegak. Kalau rukuk takut jatuh, maka
Duduk dia. Waktu rukuk dia duduk. Rukuknya dalam keadaan duduk, iktidalnya dalam keadaan duduk, kemudian waktu sujud dalam keadaan duduk. Nanti ketika berdiri, ya berdiri lagi. Jangan duduk. Kenapa? Karena dia mampu berjalan 500 meter dari rumahnya ke masjid sambil membawa kursi. Mampu dia berjalan. Dan giliran sholat kok duduk. Ya. Maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tidak sah orang mampu berdiri, sholatnya tidak mau berdiri. Oleh karena itu, ketika seseorang mampu berdiri di dalam sholatnya, maka dia harus berdiri di dalam sholatnya. Rasulullah sholat sunnah itu dalam keadaan duduk. Naik kendaraan, sholat. Duduk kayak gini nih, sholat. Jadi untuk sholat sunnah tidak wajib berdiri. Lalu kalau berdiri gimana? Boleh, tapi tidak wajib berdiri. Untuk sholat wajib, sholat fardu wajib berdiri kalau mampu. Jadi kalau mampu berdiri, tidak mampu berdiri ya duduk. Tidak mampu duduk, baring miring. Selama otaknya, akalnya masih sadar, masih wajib sholat. Dirawat di rumah sakit, di ICU, tapi selama otaknya masih sadar, maka dia masih tetap wajib sholat, kecuali kalau sudah nggak sadar lagi. Maka kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring miring. Nggak bisa baring miring, baring rumah, terlentang. Nggak bisa juga, baru dibantu, disolati gitu. Jadi ada urutan-urutannya, tidak langsung duduk gitu. Nah, Rasulullah itu kalau sholat banyak sekali. Oleh karena itu sahabat heran, kok Rasulullah masuk surga bukan karena amal, padahal amal Rasulullah itu sangat banyak. Coba perhatikan, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, dia ini buta, sering tegak di pinggir pasar. Rasulullah setiap hari itu menyuapi. Ketika disuapi ini, apa yang diucapkan di mulutnya, nyumpahi Rasulullah terus, tapi Rasulullah diam, disumpahi terus, sampai akhirnya Rasulullah meninggal. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya namanya Aisyah, ya Aisyah, engkau adalah istri Rasulullah, apa yang belum ayah lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah? Semuanya sudah ya, cuman satu yang belum. Apa yang belum? Menyuapi orang Yahudi yang di pasar itu. Akhirnya pergilah dia dengan membawa makanan dan menyuapi orang itu. Lalu terasa orang buta ini yang disuapi. Siapa kau yang menyuapi aku? Aku adalah orang yang biasa menyuapi engkau. Tidak, katanya. Dijawab, tidak, engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku. Ya memang betul, aku bukan orang yang biasa menyuapimu. Aku hanya menggantikan, meneruskan orang yang biasa menyuapi kamu. Mana dia, katanya? Dia telah meninggal. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah. Menangis si Yahudi ini yang buta tadi. Ternyata orang yang dicaci maki selama ini dialah orang yang menyuapinya. Akhirnya pada saat itu di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalnya banyak, kok tidak masuk surga karena amalnya. Ketika ditanya wala ana, demikian juga saya tidak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ternyata yang menjadikan seseorang masuk surga itu adalah rahmat Allah, bukan semata-mata amalnya, tapi adalah rahmat Allah. Itulah mengapa Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita semua di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau menyampaikan, wa min alamatil i'timadi 'alal amali nuksanur raja'i inda wujudi zalali. Salah satu ciri orang bergantung kepada amal adalah, ini salah satu ciri orang bergantung kepada amal adalah
ketika ia terjerumus kepada kemaksiatan, dia merasa jauh dari Allah. Itu orang yang bergantung kepada amal. Artinya kita tidak boleh bergantung kepada amal. Kita nggak boleh bergantung dengan sholat kita. Kita nggak boleh bergantung dengan sedekah kita. Kita nggak boleh bergantung dengan haji kita. Kita nggak boleh bergantung dengan puasa kita. Nggak boleh bergantung dengan amal kita. Lalu kita bergantung kepada apa? Kita bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada amal. Dan ciri-ciri orang yang bergantung kepada amal itu adalah kalau dia terjerumus kepada kemaksiatan, merasa jauh dari Allah. Yang tadinya mau sholat karena terjerumus kepada kemaksiatan, lalu dia tidak mau sholat, merasa kotor. Aku kotor. Macam mana nih mau sholat orang kotor seperti ini, umpamanya habis berzina atau habis berjudi atau habis mencuri atau habis minum minuman keras, merasa kotor lalu terus jauh dari Allah. Kalau merasa jauh dari Allah itu kapan mau tobat? Oleh karena itu maksiat tidak boleh menghalangi jarak kita kepada Allah, enggak boleh. Kewajiban kita sholat harus tetap kita lakukan walaupun kita dalam keadaan maksiat. Sebabnya apa? Kalau kita merasa jauh dari Allah, lalu kapan kita mau bertobat? Ayo jadi jauh dari Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh bergantung kepada amal. Kita hanya bergantung kepada Allah. Apa orang yang tidak punya amal kemudian berdoa kepada Allah diijabah? Kalau Allah menghendaki pasti diijabah oleh Allah. Ada satu doa yang tidak pakai syarat itu langsung diijabah oleh Allah. Tidak pakai syarat. Tidak harus dia Islam, walaupun dia bukan Islam. Ketika berdoa diijabah oleh Allah. Walaupun dia termasuk orang yang ahli maksiat, kalau dia berdoa diijabah oleh Allah. Apa itu? Orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Maka ketika seseorang itu dizalimi oleh Allah, maksudnya dizalimi terus berdoa kepada Allah, maka orang yang seperti ini doanya bukan dosa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Oleh karena itu di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi itu juga dijelaskan bahwasanya seseorang itu diutus oleh Allah itu untuk menghalangi seorang zalim yang berdoa. Ada kayak gitu. Kayaknya kok agak aneh gitu ya. Jadi seorang pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, presiden, dijadikan presiden, dijadikan wali kota, dijadikan gubernur, itu bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi ditugaskan untuk menghalangi orang zalim, orang yang terzalimi berdoa. Loh, apa nggak boleh orang terzalimi berdoa? Maksudnya bukan begitu. Gubernur, presiden, wali kota itu dijadikan pemimpin itu untuk menghalangi orang yang teraniaya berdoa. Maksudnya jangan sampai orang teraniaya itu berdoa. Karena doanya orang yang teraniaya itu pasti dijawab oleh Allah. Allah mengatakan aku tidak bisa menolak doanya orang yang teraniaya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini. Orang yang teraniaya supaya dikembalikan hak-haknya kepada pemiliknya. Si A teraniaya karena apa? Karena haknya disita, lalu sitaan itu dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dasar hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Maka artinya apa? Pemimpin dijadikan pemimpin itu adalah disuruh adil, bukan disuruh memihak sana, memihak sini. Bukan maju tak gentar membela yang bayar. Bukan bela yang benar tapi membela yang bayar.
Jangan seperti itu. Jadi pemimpin tidak boleh seperti itu, maju tak gentar membela yang bayar, nggak boleh seperti itu. Harus membela yang benar. Kalau memang lahan ini adalah milik masyarakat, maka lahan itu dikembalikan kepada masyarakat. Jangan sampai diambil satu perusahaan. Ini tugas pemimpin. Dijadikan pemimpin bukan untuk menumpuk-numpuk dan memperkaya diri, memperbanyak harta, tetapi untuk berbuat adil, sehingga orang yang terdolimi tidak jadi berdoa. Coba bayangkan Pak, kalau ada lahan ini diambil oleh perusahaan padahal miliknya masyarakat, lalu masyarakat berdoa, maka doa itu akan diijabah oleh Allah. Ketika seorang pemimpin yang adil datang di situ, lahan dikembalikan kepada masyarakat lagi, masing-masing punya bagian dari lahan itu. Kira-kira mereka berdoa apa tidak mereka? Berdoa untuk keburukan apa tidak? Orang yang terdolimi itu biasanya berdoa untuk keburukan, artinya supaya Allah menimpakan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Kira-kira berdoa? Tidak, dia akan berdoa lagi dia. Kenapa? Karena haknya sudah kembali. Jadi pemimpin dijadikan pemimpin itu adalah untuk berbuat adil, mengembalikan hak-haknya yang dirampas oleh orang lain. Maka itulah maksud dari jangan sampai orang yang zalim itu berdoa. Itu maksudnya begitu, bukan nggak boleh berdoa, tapi jangan sampai berdoa meminta supaya diberikan balasan yang setimpal atas orang yang menzalimi. Maka ketika kita berdoa terhadap orang yang zalim kepada kita, Allah nggak tinggal diam. Tidak berdoa aja Allah bergerak, apalagi kita berdoa. Jadi seperti itu. Nah, ketika seseorang yang di akhir hayatnya dia tidak bisa punya iman atau tidak membawa iman, maka orang seperti itu tidak akan masuk ke dalam surga, dan akhirnya dia tergantung bahayanya kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah tidak menghendaki ya tetap dosa. Wa in wuffiqa lit taubati qabla hululi ay al intihail ajali ay muddatil mauti, kalau ia diberi taufik oleh Allah, orang yang melakukan banyak niat yang salah tadi, tapi di akhir hayatnya ia diberi taufik oleh Allah, sehingga ia merubah niatnya yang salah dalam menuntut ilmu tadi. Niat yang tadi hanya untuk gagah-gagahan, untuk kemuliaan di hadapan manusia, untuk mengumpulkan harta dengan ilmunya, orang seperti itu. Begitu di akhir hayatnya diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk bertaubat sebelum datangnya ajal, wa adhafa aidumma ilal ilmil amala, lalu ditambah oleh Allah ilmunya diamalkan. Ia punya ilmu, ilmunya diamalkan. Wa tadaraka ma farrata, lalu ia menyadari kelalaiannya itu, ay qasara, atau ia menyadari kesalahannya itu, atau ia menyadari kekurangannya itu, fihi minal khulali, yaitu berupa kesalahan-kesalahan, ay al-fasadi fi amrihi, atau kerusakan dalam urusannya, iltahaqqa bil faizina, maka Allah akan jadikan ia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi niat yang awalnya salah boleh dirubah setelah itu. Kemarin saya contohkan, mungkin pada saat itu kita berniat sedekah itu adalah supaya dipuji oleh orang. Tapi setelah beberapa hari kemudian baru, ya Allah, aku kok niat seperti itu kemarin. Lalu dirubah, aku niat sedekah kemarin adalah karena Engkau ya Allah, lillahi ta'ala. Berikutnya disadari, jadi niat yang awal salah kemudian ditutup dengan niat yang kedua menjadi benar. Tidak apa-apa. Seperti kita mau makan gitu saja. Kita minum gitu saja. Tidak membaca bismillah. Maka begitu terakhir ingat, oh iya aku belum baca bismillah.
kemudian terus baca bismillah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau sebelum makan kan bismillahirrahmanirrahim, baru kita makan, baru kita minum. Kalau sudah sampai penghujung baru ingat, baru baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi boleh, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu kalau kita lupa. Maka orang yang seperti itu merubah niat yang salah dalam menuntut ilmu, maka di ujung hidupnya menjadi benar dalam menuntut ilmu, maka Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang akan golongkan kepada orang-orang yang beruntung. Kenapa? Fa inna taiba minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Karena orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Kama fil hadis, seperti yang diucapkan, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi dan riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Baihaqi dan riwayat Ibnu Majah itu dikatakan, inna taiba minadz-dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang bertaubat dari kesalahan itu seperti orang yang tidak punya salah. Jadi artinya tidak ada orang yang tidak pernah salah. Semua orang pasti pernah salah. Ketika seseorang pernah salah, lalu ia menyadari kesalahannya, introspeksi diri, lalu ia bertobat kepada Allah. Niat awalnya adalah salah, tapi setelah tahu kemudian baru niatnya dibetulkan. Enggak apa-apa. Pertama-pertama adalah pingin meraih gelar setinggi-tingginya, S1, S2, S3. Dan dalam hati niatnya adalah supaya nanti ketika dipanggil ke atas itu disebut dengan kepada yang terhormat Profesor Dr. Fulan bin Fulan, MSc, MHI, MPDI, MSj. Sudah banyak sekali gitu tujuannya untuk itu. Maka awal-awal seperti itu enggak apa-apa. Cuman jangan sampai didahului oleh ajal. Kalau sampai didahului ajal, itu bisa su'ul khotimah. Lalu gimana? Setelah dia sadar, baru ya Allah, aku kemarin kok seperti itu. Lalu istighfar, astaghfirullahaladzim. Aku mencari ilmu itu adalah untuk bekal menuju akhirat, bukan untuk dipanggil orang dengan kemuliaan. Aku hanya mau mulia di hadapan wahai Allah. Aku tidak peduli mulia di hadapan orang atau di hadapan siapapun. Yang penting aku mulia di hadapanmu. Maka orang yang seperti itu akan menjadi husnul khotimah. Walaupun awalnya salah niat, tapi di ujungnya niatnya dibetuli. Dia sadar terhadap kesalahannya. Maka orang yang bertaubat dari kesalahan itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Doa itu kan doa yang sering dibaca oleh Rasulullah, yang kemarin kita jelaskan sama-sama. Jadi doa itu gunanya adalah supaya kita punya ilmu, tapi ilmu kita bermanfaat. Maka di situ Rasulullah banyak berdoa untuk mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu maksudnya adalah ia punya ilmu tapi tidak disertai dengan amal. Maka ada dalam istilah mahfudzat itu al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kita nanam ubi. Jadi kita nanam ubi harapannya adalah ada ubinya, begitu cabut cuma akar-akar kecil saja. Jadi enggak ada buahnya. Wa qalbin la yakhsha. Aku berlindung padamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Maksud hati tidak khusyuk itu adalah
hati yang tidak mau berzikir kepada Allah, hati yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, hati yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Maksudnya adalah hati yang keras, qaswatul qulub, hati yang keras. Jadi kita berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak mau berzikir, hati yang tidak mendengar Al-Quran, hati yang tidak mendengar nasihat-nasihat yang baik. Wa amalin la yurfa, dan bermohon kepada Allah, ya Allah aku berlindung padamu dari amal yang tidak terangkat. Artinya amal yang tidak sampai dicatat baik oleh Allah. Oleh karena itu ada amal baik yang dicatat baik oleh Allah, ada amal baik yang tidak dicatat oleh Allah. Karena apa? Karena niat. Sama-sama memberikan uang ke pembangunan langgar. Si Ahmad memberikan uang ke bangunan langgar. Si Umar juga memberikan uang ke bangunan langgar. Tapi niatnya si Ahmad itu supaya tidak ditagih oleh Pak RT. Tujuannya seperti itu, bukan lillahi ta'ala. Tapi yang satu tadi tujuannya adalah lillahi ta'ala. Ya Allah, aku punya rumah akhirat, aku nanam di sini ya Allah. Ditanamnya namanya wakaf. Ditanamnya wakaf berupa semen atau apa gitu. Yang tujuannya supaya masjid kita, langgar kita selama ditempati oleh orang, selama ada orang ibadah di situ, selama dipakai untuk beribadah di situ, maka selama itu pula mengalir pahalanya kepada orang yang wakaf tadi. Walaupun wakafnya hanya satu buah keramik, walaupun cuma satu buah keramik, karena mampunya cuma segitu, maka selama masjid ini dipakai, pahalanya akan mengalir terus. Walaupun orang yang sudah berwakaf itu tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan wa amalin la yurfa, bermohon kepada ya Allah dari amal yang tidak terangkat, yang tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena amalnya tidak ikhlas, makanya dimurkai oleh Allah. Wa du'ain la yusma, ya Allah aku berlindung padamu dari doa yang tidak didengar. Jadi ini doa tidak dengar itu maksudnya doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Apa kita mengira kalau doa dikabulkan itu harus diberikan di dunia ini? Belum tentu. Kadang-kadang kita berdoa sesuatu tapi nggak pernah dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Maka doa itu yang pertama akan diberikan oleh Allah saat itu dia berdoa. Yang kedua mungkin beberapa hari setelah dia berdoa baru diberikan oleh Allah. Atau mungkin setelah beberapa tahun baru diberikan oleh Allah. Atau mungkin setelah lupa baru diberikan oleh Allah. Atau tidak diberikan oleh Allah di dunia ini, tapi nanti disediakan oleh Allah pada saat bertemu Allah, pada saat meninggal, pada saat di alam barzah, pada saat di akhirat nanti akan dikasihkan. Jadi artinya doa itu ketika kita ikhlas karena Allah, doa itu pasti akan diijabah oleh Allah. Cuman memberikannya itu bisa berbeda-beda. Satu contoh, saya pernah berdoa, ya Allah temukan aku dengan Pak HBA, karena saya kenal Pak HBA, cuman sayang Pak HBA nggak kenal saya gitu. Makanya saya berdoa kepada Allah. Waktu itu beliau jadi gubernur, karena saya ada kepentingan dengan beliau. Apa kepentingannya? Waktu itu 2013 saya masuk di perguruan tinggi kuliah S3 waktu itu. SPP-nya mahal, maka saya mengadu kepada Pak HBA sebagai gubernur 2014. Ya Allah pertemukan aku dengan Pak Gubernur. Akhirnya diijabah oleh Allah setelah kira-kira 1 bulan saya berdoa. Gimana cara mempertemukannya? Saya diundang ceramah di Masjid Syuhada Kampung Rajo. Pak HBA juga diundang di situ. Akhirnya saya dengan Pak HBA didudukkan berdampingan oleh pengurus masjid di Masjid Syuhada itu. Enak saya ngobrol dengan beliau. Saya bilang, Bang, aku nih lagi S3 Bang, ngambil program doktor, mahal banget SPP-nya. Waktu itu 6,5 juta SPP-nya. Jadi mahal banget SPP-nya Bang. Bisa tidak bantu buat proposalnya?
Akhirnya saya buat proposal dan dicatat. Artinya apa? Doa saya sudah diijabah oleh Allah, bisa bertemu dengan Pak ABA. Saat itu juga saya pernah berdoa, ya Allah, ngontrak rumah ini kok makin hari makin mahal, ngontrak bedeng bukan rumah, makin hari makin mahal. Nah, 2003 saya berdoa, diijabah oleh Allah 2007. 3, 4, 5, 6, 7, 4 tahun. 4 tahun saya baru punya rumah setelah berdoa itu. Saya pernah berdoa lagi, ya Allah, nilaiku waktu kuliah dulu adalah nilai paling tinggi. Tapi aku termasuk orang yang belum beruntung, belum diangkat menjadi PNS. Angkat juga lah ya Allah seperti yang lainnya gitu. Berdoa seperti itu. 2003 saya berdoa. 4, 5, 6, 7, 8. 5 tahun baru diijabah. Jadi waktunya tuh lama itu. Sudah kita hampir lupa tuh baru diijabah oleh Allah. Waktu itu saya berdoa, ya Allah, ternyata naik haji itu enak. Panggil lagi ya Allah, aku kesini. 2003 saya berangkat. Maksudnya 2003 saya berdoa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 tahun baru diijabah oleh Allah. 2012 dari 2003 diijabah 2012. Akhirnya 2012 masih berdoa lagi, ya Allah, saya masih merasa nikmat jadi petugas untuk ibadah haji ini ya Allah. Panggil lagi ya Allah. Akhirnya 2012 saya berdoa untuk supaya jadi petugas haji 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 13 tahun baru diijabah. Jadi doa itu kadang-kadang diijabah Allah ketika kita sudah hampir lupa dengan apa yang kita minta. Dan bisa jadi doa itu tidak diberikan oleh Allah, tapi Allah Maha tahu dengan kebutuhan kita, diberi nanti pada saat bertemu Allah. Yang jelas doa itu akan diijabah oleh Allah. Oleh karena itu kita nggak boleh berprasangka buruk. Karena Allah sampaikan, ana indadzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Karena itu kita harus baik sangka kepada Allah. Ya alhamdulillah hari ini jualan laku dan untungnya 100.000. Alhamdulillah, sudah cukup lah 100.000 ini. Itu orang yang bersyukur itu. Tapi kalau ada kata-kata mudah-mudahan besok ditambah oleh Allah, itu belum bersyukur itu. Karena masih minta tambahan. Bersyukur itu artinya tidak minta apa-apa, itu terima kasih gitu. Maka alhamdulillah ini sudah dapat 100.000, cukuplah ini untuk makan sehari dengan keluarga. Maka ketika itu merasa cukup seperti itu, besok ditambah tanpa kita menyadarinya. Dan dari berbagai sisi yang kita tidak tahu. Itu lantaran apa? Lantaran bersyukur. Maka orang bersyukur itu pasti akan ditambah nikmat yang diterimanya. La in syakartum la azidannakum. Ciri orang bersyukur itu ketika punya ilmu menyampaikan ilmunya. Ketika punya harta mensodakohkan sebagian hartanya, kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi menafkahkan sebagian rezekinya. Ketika punya senyum ya disampaikan senyumnya, kan atabassumu liwaji akhika sodakotun. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sodako. Maka ketika kita bertemu orang itu senyum, kan senang kita. Coba kalau kita ketemu dengan orang itu tiba-tiba melotot sama kita, kan nggak enak kita kan. Makanya kalau kita belum mampu sodakoh dengan duit, sodakoh dengan kue, sodakoh dengan apa, sodakoh dengan senyum. Jadi asal ketemu orang senyum, ketemu orang senyum. Saya pernah melihat itu. Setiap ada orang lewat ini, itu sodakoh dia itu. Saya pikir dia ada kelainan. Mungkin dia menerapkan yang seperti tadi ini. Atabassumu li waji akhika sodakotun. Tapi saya agak kecewa suatu saat. Yang setiap hari saya pergi ke kantor dia melambaikan gini, pas pada saat itu ada perempuan menghampiri dia begini tapi nggak nengok itu, ngobrol sampai perempuan itu gitu. Wah ini nggak bener ya kayak gini nih. Nah, jadi perhatiannya terbagi dua ya sih, dengan orang yang di dekatnya dengan orang yang jauh. Jadi senyum itu adalah sedekah. Cuman sedekah harus ada
sasarannya. Jangan sedekah nggak ada sasarannya gitu. Sedekah umpamanya kepada orang atau sedekah infak kepada masjid itu. Artinya apa? Kita senyum juga ada orang, jangan sampai senyum tidak ada orang. Nah, kalau ada sampai senyum tidak ada orang ya repot yang seperti itu. Akhirnya keluarganya jadi khawatir. Wah, ini penghuni rumah sakit jiwa dikenali ini nambah nih kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi doa tadi itu adalah doa minta perlindungan kepada Allah agar punya ilmu bisa bermanfaat, punya hati bisa khusyuk, punya amal bisa diterima oleh Allah amalnya, dan punya doa supaya doa itu diijabah oleh Allah. Gitu. Iya betul. Ya, baik. Itulah tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan begini, fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khotimah. Kalau ajalnya itu dicepatkan oleh Allah sebelum ia bertaubat, dikhawatirkan ia akan jadi su'ul khotimah. Maka orang meninggal itu ada orang meninggal mendadak, ada orang meninggal sakit dulu baru dia meninggal. Itulah kita sering berdoa kepada Allah supaya jangan sampai meninggal mendadak. Artinya ada jeda untuk bertaubat. Dan di dalam kitab Kasyifatus Saja itu juga dijelaskan bahwasanya Imam Ahmad As-Sawi itu mengajarkan kepada kita supaya sebelum tidur kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Untuk apa Bismillahirrahmanirrahim 21 kali itu? Yang pertama, supaya kita tidak diganggu oleh setan. Itu yang pertama. Maka dikatakan amina minasyaitoni. Malam amina tilkal lailati minasyaitoni. Maka pada malam itu, pada saat dia membaca Bismillah 21 kali, itu aman dari setan. Kemudian yang kedua, amina baituhu minasyarakoti. Aman rumahnya dari kemalingan. Jadi kalau rumah kita pengen aman dari maling, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian yang ketiga, amina min mautil fujiati. Aman dari mati mendadak. Artinya dia tidur ya besok bangun lagi gitu. Tidak tidur kemudian terus tidur terus gitu. Tidak. Lalu bagaimana supaya kita di akhir hayat itu baca la ilaha illallah? Itulah orang itu meninggal, annasu matu ma'asyu. Orang itu meninggal bagaimana dia hidup. Artinya gini, kalau hidupnya sering berzikir kepada Allah, maka Allah akan bimbing di akhir hayatnya dengan zikir. Enggak usahlah jauh-jauh. Ketika kita sering berzikir kepada Allah lalu kaget, apa yang disebut? Astagfirullah. Biasanya begitu kan? Tapi kalau jarang berzikir kepada Allah, begitu kaget, yang disebut itu yang biasa dia sebut. Mungkin dia sebut mama, mungkin kayak gitu. Atau yang disebut apalah yang lain itu. Bangsa binatang juga masuk di situ semuanya. Kenapa? Karena tidak biasa kita berzikir kepada Allah. Kalau kita biasa berzikir kepada Allah, begitu kaget, maka kaget kita diiringi dengan zikir astagfirullahaladzim atau subhanallah, kaget begitu. Atau ketika dia dihindarkan oleh Allah dari meninggal secara mendadak, maka Bapak Ibu kalau ada orang yang mau meninggal, itu suruh dia, kalau dia masih bisa ngomong, suruh dia membaca syahadat. Kalau bisa, kalau nggak bisa, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau masih berat itu cukup Allah. Karena saya pernah membimbing kakak ipar saya seperti itu.
Ada yang kakak ipar yang satu ini sakit dulu baru meninggal, yang satu lagi yang ikut di rumah itu meninggalnya mendadak. Di tempat kerja jatuh kemudian terus bukan kerja sih, belum kerja, baru nyiapi alat-alat kerja. Terus dibawa ke rumah sakit dan ini yang ikut saya ini. Yang saya bilang selama kami makan, Wak ikut makan. Tugas Wak di rumah ini cuman satu, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Soal makan, apa yang ada di rumah ini makan. Kemudian setiap menjelang Ramadan saya ada rezeki, sering saya bagi. Ini untuk beli baju, ini untuk beli peci, ini untuk beli kain sarung. Kadang-kadang saya bagi 1.200.000, kadang-kadang saya bagi 1.500.000 sesuai dengan kemampuan kita memberi, kemampuan kita. Jadi yang ini, yang tadinya, yang terakhirnya, yang tadinya nakal, artinya segala macam minuman itu sudah dicoba, mulai dari whisky, cap macan, itu sudah dicoba semua. Begitu dia istrinya minta cerai, akhirnya dia kan nggak punya tempat tinggal kemana-mana. Ikut ponakannya nggak tahan lama. Akhirnya dia mencoba ikut adiknya, yaitu istri saya. Lalu saya bilang, kalau ikut rumah sini ada syaratnya. Syaratnya bukan dia kerja tidak, mau bantu kerja boleh, mau bersih-bersih rumah atau nyuci piring boleh, tapi nggak wajib. Yang wajib itu adalah satu, saat sholat tidak boleh ditinggalkan. Kemudian Ramadan tidak boleh keluar dari rumah, lebih baik tidur saja di kamar. Karena keluar itu khawatir nanti makan di luar. Kan yang membatalkan puasa itu makan kan? Nggak apa-apa, jangan keluar tapi di rumah. Nggak kerja nggak apa-apa, tidur dari pagi sampai sore. Yang penting waktu sholat. Itu kemarin yang saya minta seperti itu. Alhamdulillah dijalankannya. Cuman namanya orang numpang, mungkin dia juga nggak merasa nyaman gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau ada piring kotor dicucinya. Kadang-kadang pelataran kotor, halaman kotor disapunya. Kadang-kadang begitu. Dan kadang-kadang ketika saya pergi ke kebun cari keringat, dia ikut. Karena apa? Merasa nggak enak itu kan. Tapi kan kalau ke kebun nggak pagi sampai sore. Kalau kita sudah capek ya sudah pulang gitu. Ukurannya adalah saya. Cuma saya bilang jangan terlalu capek. Kalau capek duduk. Saya juga begitu. Kalau capek saya duduk. Tidak diteruskan. Untuk apa? Nggak ngejar apa-apa. Cuma cari keringat gitu kan. Biar sehat. Kata orang kan kalau keluar keringat enak makan, enak tidur kan gitu. Kalau keluar keringat gitu. Nah, jadi yang kedua ini saya nggak tahu, di akhirnya nggak tahu, karena begitu saya jemput di rumah sakit Bayangkara itu sudah dalam keadaan meninggal. Tapi kalau kakaknya sorenya itu sudah saya bimbing, terus saya pesankan sama istrinya jangan sampai diajak ngomong, kecuali dia ngomong sendiri, jangan sampai diajak ngomong. Sudah saya bacakan, wah ikuti saya, la ilaha illallah, diikuti, la ilaha illallah. Sudah pas terakhir kurang lebih sekitar jam 8 apa setengah 9 dia sholat. Sholatnya dalam keadaan berbaring, dia sholat. Setelah sholat itu ternyata ya sudah menghadap Allah beneran. Jadi disitulah kalau orang biasanya memang rajin ibadah, maka nanti di ujung hayatnya insya Allah dia juga dalam keadaan ibadah. Tapi ingat, ibadahnya adalah lillahi ta'ala. Tapi kalau enggak lillahi ta'ala, maka nanti akan lain terjadinya. Karena apa? Karena orang itu ketika meninggal itu dibimbing oleh Allah kalau ia dekat kepada Allah. Enggak usah jauh-jauh, seperti kita ini ibu bapak, ketika kita ikut pengajian, ngadiri majelis taklim seperti ini, datangnya adalah lillahi ta'ala, maka ini akan menjadi bimbingan Allah nanti pada saat di ujung waktu kita. Wallahu a'lam kapan.
Kita juga nggak tahu satupun di antara kita nggak tahu. Jadi itu semua yang membimbing adalah Allah. Nggak usah dipelajari. Yang penting kita amalkan, nggak usah dipelajari. Sama dengan ketika menjawab di alam kubur. Man rabbuka, Rabbi Allah kan. Man imamuka, imami Al-Quranul Karim. Man nabiyuka, Nabi Muhammad. Nggak usah dihafal itu. Karena kalau dihafal nanti nggak bisa jawab di sana. Karena apa? Al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang menjawab itu adalah amal kita, bukan mulut kita. Oleh karena itu nanti bisa menjawab atau tidak bisa menjawab itu adalah Allah yang ngurusi. Yang penting ketika ada pengajian datang ke pengajian tapi lillahi ta'ala. Niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita mendengar contohnya tadi at-taibu, orang yang bertaubat minadzunubi dari dosa-dosanya, kaman ladan balah, seperti orang yang tidak punya dosa. Lalu ketika kita merasa punya dosa, lalu bertobat, astagfirullahaladzim. Mungkin pada saat kita mau tidur teringat, oh dulu aku pernah berbuat maksiat seperti ini, astagfirullahaladzim, aku tidak akan mengulangi lagi. Umpamanya begitu. Jangan sampai bercita-cita, kemarin aku hanya dosa ini, aku udah bertobat dosa ini, aku mau cari dosa yang lain. Nah itu nggak boleh yang seperti itu. Mau cari dosa lain lagi. Misalnya kemarin, wah aku kemarin tuh dosanya karena dulu nih, karena ikut SDLB. Bapak tahu SDLB? Dana sosial berhadiah. Kemudian terus berubah jadi togel kan? Nah, ya sudahlah, aku kali ini nggak melakukan itu lagi karena nggak pernah menang, gitu kan? Lalu apa? Ya sudahlah, aku pakai online sajalah. Nah, itu sama saja yang seperti itu. Maka tidak boleh kita meninggalkan satu dosa dengan berniat melakukan dosa yang lain. Tapi kalau kita memang terjerumus ke dalam dosa dengan keadaan kita tidak sadar dan tidak merencanakannya, maka bertobat lagi. Begitu. Enggak apa-apa, bertobat dosa, bertobat dosa, bertobat dosa, dosa bertobat lagi, dosa lagi bertobat lagi, begitu seterusnya. Kenapa kok begitu? Karena memang kita tidak mampu melawan setan. Tapi ingat, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosanya manusia. Kalau Allah kekurangan ampunan, itu bukan maha Allah itu. Maka Allah itu maha. Karena maha, maka dosanya manusia seluruh jagat raya ini masih lebih banyak ampunan Allah. Oleh karena itu siapa yang meminta maka akan diampuni oleh Allah. Maka dikatakan ana ghafiru dzanbi, aku adalah pengampun dosa. Faman istaghfara, siapa yang minta ampun, astaghfirullah, atubu ilaihi. Siapa yang minta ampun, aku akan ampuni dia. Jadi artinya apa? Artinya ketika seseorang melakukan amal, maka itulah kebiasaan itu yang akan mengakhiri hidup kita. Dan memang pengalaman saya sampaikan tadi, yang kakak pertama tadi memang orangnya rajin ibadah. Bikin kue, untungnya ini bikin kue maksubah, macam-macam itu, kue lapis. Untungnya ditabung. Tujuannya apa? Pengen naik haji. Itu tujuannya. Tidak ada tujuan lain, pengen naik haji. Maka pada saat itu terkumpul, akhirnya dia benar-benar naik haji tahun 2014 dia naik haji. Nah, kalau enggak 2014, 2016 saya lupa, atau 2014 atau 2016 dia naik haji pada tahun itu. 2016 kalau nggak salah ya, 2016. Istrinya 2014, dianya 2016. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap kita beramal itu lillahi ta'ala. Jadi seperti itu Pak Farudin. Satu pertanyaan jawabannya terlalu banyak. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulil ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'ida minka. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.